Halo, selamat sore. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 140 akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 10 pagi dengan tema Mujizat di Laut Teberau. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kita dapat mengikutinya secara tatap muka di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Komisi Ibadah mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti pelatihan lektor yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 9.30 sampai 12 dengan pembicara Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita dapat belajar bersama cara membacakan firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari Bapak Ibu segera daftar. Ditunggu ya kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Sakramen Baptis Anak akan dilakukan pada hari Minggu 18 Juni 2023 pada kebaktian umum pagi pukul 10 dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Pengisian formulir Baptis Anak dilakukan paling lambat pada hari Minggu 7 Mei 2023. Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Umat diundang dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7.30 dan 10 pagi dengan pelayan firman Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari kita bersekutu dalam doa menjelang Pentakosta dengan tema spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari yang akan diadakan dari tanggal 19 sampai 27 Mei 2023 pukul 19.30 baik secara online maupun onsite. Hari Pentakosta segera tiba. Saatnya kita menyerahkan persembahan syukur tahunan yang sudah kita siapkan sepanjang tahun sebagai wujud syukur atas penyertaan Roh Kudus setiap hari. Persembahan syukur tahunan akan kita serahkan di Hari Raya Pentakosta, Minggu 28 Mei 2023, dalam setiap jam kebaktian di GKI Taman Aries. Bagi saudara yang akan menyerahkan secara tunai, saudara dapat mengambil amplop berwarna merah di meja penyambutan jemaat dan diserahkan bersama saat liturgi persembahan di Hari Raya Pentakosta. Umat yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk lebih meningkatkan kenyamanan dan kekusyukan pengalaman umat dalam beribadah, maka mulai 7 Mei 2023 akan diterapkan pengaturan akses masuk saat ibadah sudah dimulai. Pintu ruang ibadah akan ditutup pada saat prosesi masuk. Untuk menjaga kekhidmatan prosesi sebagai simbol iring-iringan umat datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang siap dan sikap yang agung. Doa pengakuan dosa untuk menjaga keheningan umat saat berdoa dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Umat yang datang saat pintu ditutup dimohon untuk menunggu sesaat sampai kedua bagian tersebut selesai dilakukan dalam ibadah. Sesungguhnya kekhidmatan dan kekusyukan ibadah dapat kita rasakan jika kita datang tepat waktu ataupun sebelum waktu ibadah dimulai.
Bersyukur untuk proses renovasi poliklinik yang telah selesai. Total penerimaan sampai dengan 3 Mei 2023 sebesar Rp547.665.112. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat sore, selamat datang di ibadah ketiga GKI Taman Aries hari Minggu 7 Mei 2023. Apa kabar semuanya? Baik, meskipun di luar hujan ya, cuacanya mungkin tidak terlalu mendukung. Tapi puji Tuhan, semua jemaat di sini bisa hadir, kita boleh bersekutu bersama-sama. Dan tentunya kita sudah diundang oleh Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama-sama, bersekutu di sini. Kita akan memuji Tuhan hari ini, kita akan memuliakan namanya, dan tentunya kita akan belajar hidup sebagai anak Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi, memuliakan Tuhan dari PKJ 13, kita masuk ke rumahnya. Dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu. Kita sama-sama bersyukur hari ini. Tadi aku sempat mention di awal, cuacanya mungkin tidak terlalu cocok untuk kita gitu ya, agak repot gitu. Tapi kita masih diberikan kesempatan hari ini, tentunya kita harus bersyukur. Karena Tuhan sangat amat baik. Karena kasih setianya untuk kita ada untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi, kita nyanyikan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom, Tuhan besertamu. Juga besertamu. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau lagi-lagi memuji nama Tuhan. Mungkin salah satu kesempatan untuk kita memuji Tuhan adalah di hari Minggu gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu atau saudara sekalian yang malu-malu, tapi nggak apa-apa. Ini waktunya untuk kita give our heart to God gitu ya. Jadi yang tahu lagu ini, yang mungkin belum tahu nggak apa-apa, kita bergumam-bergumam dulu, belajar dulu. Tapi yang tahu boleh banget untuk nyanyikan lebih lagi. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan, kita rasakan hadirat dan kebahagiaannya hari ini. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Mari kita sorakan bagi Tuhan, Allahku dahsyat. Boleh kita tepuk tangan? Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita sebagai anaknya tentu saja tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang berkuasa. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang memelihara. Percaya semuanya? Tentu saja percaya. Kita tahu Bapa memelihara kita. Dari kita mau tidur, bangun, kerja, sampai mau tidur lagi, Allah terus memelihara kita. Karena Dia baik dengan sangat baik, ada pencobaan-pencobaan dalam hidup kita yang mungkin diberikan sama Tuhan. Tapi semua pencobaan itu akhirnya membuahkan hasil yang baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Rasakan, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagi. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Dia baik.
tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan Ku tahu kebaikan. Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita sama-sama tahu bahwa Allah adalah Bapa yang baik untuk kita. Dia sangat amat baik. Saking baiknya, Dia mengirimkan anaknya untuk menebus dosa kita. Tapi apakah kebaikan Bapa kita anggap remeh? Kita take it for granted. Kita jadikan secara hal yang cuma-cuma. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berdoa secara pribadi. Kita akui segala dosa yang pernah kita perbuat. 1 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang, 1 bulan ke belakang, bahkan 1 tahun ke belakang. Akui kesalahan yang kita perbuat yang mungkin kita nggak tahu, tapi sebenarnya itu mendukakan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Maafkan kami ya Bapa, karena kami berdosa. Karena kami kerap mengulangi apa yang menjadi kesalahan kami. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Tapi kami selalu mengulanginya dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Maafkan kami Bapa. Kasihani aku ya Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah
ya Tuhan, kami terpojok dan kami sesak. Kami tahu itu semua karena kesalahan kami pribadi. Roh Kudus-Mu sudah mengingatkan kami, tapi kami kerap melakukannya. Selamatkan kami ya Tuhan. Karena hanya kasih setia-Mu, kami boleh layak. Maafkan kami ya Bapa, karena kami anak yang berdosa. Kasihani aku ya Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu. Karena kita sudah ditebus olehnya, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah. Kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dari Galatia 4 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Galatia 4 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, Allah telah mengampuni kita. Marilah kita memberikan salam damai satu dengan yang lainnya sebagai bentuk kesediaan kita untuk saling mengasihi dan mengampuni. Salam damai. Kita sudah ditebus olehnya, kita sepatutnya berbahagia. Coba aku mau lihat dulu senyumnya mana, berbahagia. Oh, pakai masker, bisa kelihatan dari mata biasanya ya. Kita sepatutnya berbahagia, tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbahagia di dalamnya? Mari kita nyanyikan, Ku Berbahagia. Bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia yakin teguh.
dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi. Nyanyikan aku bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa saudara sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami berbahagia bukan karena kami selalu hidup ini baik-baik saja, tapi kami berbahagia karena kami memiliki Tuhan, karena kami telah dijadikan anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami selalu rindu untuk dibekali oleh Tuhan, karena kami tahu kadang-kadang di dalam hidup ini, dalam menjalani kehidupan iman kami seringkali salah jalan, kami seringkali tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Itu sebabnya kami setiap minggu membutuhkan firman Tuhan, dan itu sebabnya sore ini secara khusus kami datang kembali kepadamu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami lewat bagian-bagian Alkitab yang akan kami bacakan dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami tahu bagaimana firman ini bunyi bagi kami masing-masing, sesuai dengan pergumulan kami yang unik. Berbicaralah ya Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin. Saudara, saya mengajak saudara membuka Alkitab, dua bagian saudara. Bagian pertama adalah Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60 saudara. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60. Tema kita hari ini hidup sebagai anak Tuhan. Kita ingin melihat yang pertama ini adalah akhir hidup seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang namanya Stefanus. Kisah Rasul pasal 7 saudara ayat 55 sampai 60 begini bunyinya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bacaan yang kedua saudara, perkataan Yesus Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ke-7. Injil Yohanes saudara pasal 14 mulai ayat yang pertama begini kata Tuhan Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang bukan hanya hobi membaca Alkitab, tapi hobi mempraktekkannya di dalam hidup sehari-hari. Saya ini bukan berasal dari keluarga Kristen, saudara. Saya orang pertama di dalam keluarga yang menjadi Kristen. Keluarga saya dari sejak saya kecil itu semuanya beragama Konghucu, saudara. Jadi kalau waktu saya SD itu saya nggak pernah ke gereja, saya nggak tahu yang namanya sekolah minggu, nggak pernah ikut sekolah minggu, saudara. Nah, setiap hari Minggu tuh kami ke kelenteng, saudara, ke kelenteng di dekat Glodok itu ya, saudara. Nah, kapan saya menjadi Kristen? Saudara, saya menjadi Kristen ketika saya mulai SMP, karena kami itu disekolahkan di Penabur, ya kan banyak semua Penabur kan anak-anak Kristen semua kan. Jadi ya saya terpengaruh lalu saya masuklah ke GKI, saya menjadi Kristen, saudara. Nah, ketika saya mulai masuk ke dalam gereja itu yang bagi saya tuh sesuatu yang aneh adalah ketika orang-orang di gereja mengatakan kami ini anak Tuhan, saudara. Ya sering kali kita ngomong gitu kan, anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan. Kalau setiap kali saya mendengar kata anak Tuhan, saudara, saya merasa itu kata-kata yang sombong banget gitu loh, saudara. Ya sebab kami di Konghucu ya nggak pernah kenal namanya ada seorang tuh mengatakan anak Tuhan gitu. Anak Tuhan tuh kayaknya sombong amat. Terus saya mulai mikir, saudara, kalau orang-orang di gereja ini anak Tuhan, lalu orang tua saya yang bukan Kristen tuh anak siapa, saudara? Anak setan gitu. Ya kok sombong amat sih mengatakan kita itu anak Tuhan gitu, saudara. Saya belum ngerti waktu itu, saudara. Saya cuma dengar aja terus anak Tuhan. Sampai saya dibaptiskan, saudara. Ketika saya dibaptis, kemudian pendeta mengatakan, ya mulai sekarang tuh kamu sudah jadi anak Tuhan. Oh iya, ya saya sudah jadi anak Tuhan gitu. Dan saya tanya, saudara, ketika kata saat itu saya tanya, kenapa sih kita ini disebut anak Tuhan gitu? Apa itu bukan sesuatu yang sombong gitu? Apa artinya menjadi anak Tuhan? Dan waktu itu saya mendapat penjelasan yang cukup indah, saudara. Dan kata itu memang ada di Alkitab, saudara. Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan itu ada di Alkitab. Coba deh saudara buka Yohanes 1 ayat 12, saudara. Rupanya dari sini nih istilah anak Tuhan itu muncul nih, saudara. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan apa, saudara lihat ya, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dengan kata lain, ketika kita menjadi Kristen, dikatakan kita itu menjadi anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Apakah berarti menjadi orang yang hebat, yang keren gitu, yang lebih hebat daripada orang-orang yang bukan Kristen? Bukan ternyata, saudara. Penjelasan yang sangat indah adalah begini, saudara. Kata menjadi anak-anak Allah itu, saudara, itu berasal dari kata Yunani huiothesia, yang berarti diadopsi atau diangkat menjadi anak. Jadi kalau kita bilang, oh orang Kristen itu anak Allah, bukan berarti kita anaknya Tuhan gitu, bukan, saudara. Tapi kita diangkat, diadopsi menjadi anak. Apa artinya diangkat atau diadopsi menjadi anak? Artinya kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk punya hubungan yang akrab dengan Allah. Ya kalau kita bilang diangkat jadi anak kan berarti sekarang kita bukan orang luar gitu. Kita tuh orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Kita kan sering dengar ada orang bilang, iya saya tuh baik banget sama dia. Itu udah saya anggap seperti anak sendiri gitu ya. Ibu-ibu sering bilang gitu ya. Udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Artinya diadopsi, kayak semacam diangkat menjadi anak. Artinya apa? Ada hubungan yang akrab antara si ibu dengan orang ini gitu. Jadi kalau kita mengatakan kita anak Allah, bukan berarti kita orang yang lebih hebat dari orang lain, dari yang bukan Kristen. Bukan, saudara. Tapi kita menjadi anak Allah artinya kita
dimasukkan ke dalam ikatan yang akrab dengan Allah. Itu artinya menjadi anak Allah. Nah lalu kalau kita memang dikatakan dimasukkan ke dalam keluarga Allah, diikat dalam ikatan yang akrab, lalu bagaimana sih seharusnya kita itu hidup sebagai anak Allah, saudara? Apa bedanya kalau kita bukan anak Allah? Ya ketika kita katakan saya itu anak Allah, bagaimana saya harus hidup sebagai anak Allah kalau begitu? Ada dua, saudara. Kalau kita lihat dari bacaan Alkitab yang kita baca hari ini, ada dua nasihat tentang bagaimana kita harusnya hidup sebagai anak Allah. Yang pertama, saudara, hidup sebagai anak Allah itu adalah hidup yang digerakkan oleh kasih, saudara. Nah itu yang harusnya membedakan kita dengan orang yang belum mengenal Allah. Ya, orang yang mengatakan saya itu anak Allah, berarti saya digerakkan oleh kasih. Ya, karena Allah adalah kasih, saudara. Bacaan kita tadi di bacaan yang pertama itu ya, saudara, membicarakan tentang cerita kematian seseorang yang bernama Stefanus. Siapa sih Stefanus ini, saudara? Stefanus adalah seorang anak Allah yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, gitu. Dan hidupnya digerakkan oleh kasih, saudara. Oleh karena itu kemudian kalau saudara membaca Kisah Para Rasul sebelumnya ya, pasal-pasal 6, dikatakan si Stefanus itu ikut menjadi kelompok para rasul, saudara. Jadi dia melayani sepenuh waktu, dia mengabdikan dirinya sepenuh waktu, kemudian dia diutus untuk memberitakan Injil, saudara. Nah dia kemudian mulai memberitakan Injil, saudara. Karena apa dia memberitakan Injil? Karena dia digerakkan oleh kasih. Ya kan gitu, kalau kita udah mengalami betapa indahnya hidup bersama Allah, kita ingin membagikan itu kepada orang lain, kita ingin memberitakan itu kepada orang lain. Ya, jadi dia memberitakan Injil bukan karena cari nama, bukan, tapi dia memang digerakkan oleh kasih, saudara. Celakanya begitu dia memberitakan Injil, saudara, yang ngedengerin khotbahnya itu ternyata orang-orang Yahudi kadrun, saudara. Dia memberitakan Injil, bukannya mereka membuka hati kepada Tuhan, tapi malah tersinggung. Lalu Stefanus ini dituduh menista agama, saudara. Lalu dibawalah ke pengadilan agama, ya mahkamah agama. Dan di situ dia jadi dinyatakan mengajarkan ajaran sesat. Lalu dia diseret keluar kota, dia dilempari batu, ditimpuki batu, dirajam sampai mati. Jadi bayangkan, dia adalah orang, anak Tuhan yang digerakkan oleh kasih. Dia melakukan tindakan kasih, tapi dia malah menerima kebencian. Ya, orang malah menganiaya dia, saudara. Nah yang menarik adalah bagaimanakah sikap Stefanus ketika dia dirajam. Pada saat dia ditimpuki batu, apa yang dia lakukan, saudara? Nah ini yang menarik, ternyata dia tidak menjadi marah dan mengutuki orang-orang yang merajam dirinya. Apa yang dia lakukan, saudara? Coba kita baca lagi deh yang tadi Kisah 7 ayat 60, saudara. Saudara mau lihat ya, Kisah pasal 7 ayat 60. Apa yang dia lakukan ketika dia ditimpuki batu? Ayat 60, saudara. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Jadi saudara, di akhir hayatnya itu Stefanus, ketika dia kesakitan, dia dirajam dengan batu, saudara, dia meminta kepada Tuhan supaya tidak menghukum orang-orang yang sedang menganiaya dia. Tuhan, tolong kasihanilah mereka. Nah inilah orang yang hidupnya digerakkan oleh kasih, saudara. Kalau orang hatinya penuh dengan kasih, dia melayani dengan kasih, maka ketika dia mendapatkan reaksi yang negatif dari orang lain, dia tidak kemudian berubah menjadi benci, saudara. Dia bisa mengampuni, dia bisa memahami. Apa yang dilakukan Stefanus itu mirip seperti siapa, saudara? Tuhan Yesus kan, masih ingat Tuhan Yesus kan waktu disalib kan dia juga mengatakan ya, saudara, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang menganiaya dia, tapi dia tidak membalas, dia tidak menjadi benci, dia tetap bisa mengasihi, saudara. Itulah orang yang kehidupannya digerakkan oleh kasih. Nah, saudara, kita sebagai anak Allah, hidup kita sudah belum digerakkan oleh kasih. Apa yang menggerakkan hidup kita? Kalau saudara adalah seorang yang sibuk melayani di gereja ya, jadi song leader, tuh jadi pemusik segala macam, jadi majelis. Saudara aktif di gereja gitu. Aduh pokoknya capek-capek di gereja, hujan-hujan juga tadi datang gitu ya. Saya mau tanya, semua yang saudara lakukan itu, pelayanan saudara itu digerakkan oleh apa, saudara? Orang bisa sama-sama melayani tapi digerakkan oleh motivasi yang berbeda.
Bisa saja yang menggerakkan kita untuk sungguh-sungguh melayani itu adalah karena kita ingin dihormati. Bisa jadi, saudara. Saya pengen jadi orang terhormat di gereja, jadi saya melakukan yang terbaik. Bisa jadi yang menggerakkan hati kita untuk melayani adalah keinginan untuk populer. Bisa loh, saudara. Asik nih kalau pelayanan pagi-pagi kan masuk ke YouTube tuh ya, lumayan kan masuk TV gitu. Lalu kita jadi seneng pelayanan gitu loh, saudara. Apa yang menggerakkan kita karena pengen populer? Bisa jadi, saudara. Ya pengen pamer misalnya, bisa saja, saudara. Tapi kalau pelayanan kita itu digerakkan bukan oleh kasih, apa yang terjadi, saudara? Ketika kita mengalami kekecewaan gitu ya, kita dikritik orang gitu. Udah mulai mutung, saudara. Kita habis pelayanan, habis nyanyi, kita tanya sama anggota jemaat ya, tadi gue nyanyinya bagus nggak? Terus kebetulan yang jawab jujur, saudara, jelek gitu. Begitu denger jelek, kurang ajar, tersinggung, saudara. Nggak mau pelayanan lagi gitu, saudara. Ya kan banyak orang melayani Tuhan ya, aktif di gereja, ketika tersinggung, dikritik, kemudian keluar, saudara. Jadi benci, jadi marah gitu. Kenapa? Karena tidak digerakkan oleh kasih, saudara. Kalau digerakkan oleh kasih berbeda, saudara. Kita melayani, kemudian mendapatkan kritik, ya kita kadang-kadang tidak dihargai, tapi kita tetap bersuka cita, kita tetap berikan yang terbaik karena apa? Kita ingin orang mengalami sesuatu dari pelayanan kita digerakkan oleh kasih, saudara. Bagaimana juga dengan kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan ya bekerja, segala macam. Hati kita digerakkan oleh kasih nggak sih setiap hari? Ada nggak sih keinginan dari kita tuh untuk nolong orang gitu loh, kalau ngelihat ada orang punya masalah, kita ingin menolong gitu. Kenapa? Karena kita digerakkan oleh kasih. Tahun lalu ya saudara, saya tuh sempat berwisata ke Danau Toba, saudara. Jadi keliling gitu ya, di tempat-tempat wisata, senang banget gitu saudara, indah banget gitu. Tapi begitu pulang saya baru tahu dompet saya tuh jatuh, nggak tahu di mana tuh, saudara. Pasti daerah situ gitu. Nah, dompet itu nggak ada duitnya saudara, tapi penuh dengan KTP, ada SIM, ada kartu debit, ada kartu kredit. Kartu debit nggak masalah, tapi SIM dan KTP itu loh saudara. Saya udah kebayang tuh ngurus itu bakal ribet banget tuh saudara. Saya tinggal di Gading Serpong ya saudara ya. Kalau ngurus KTP itu mesti jauh banget saudara, ke Tiga Raksa namanya saudara. Saya pernah ngurus tuh setahun sebelumnya tuh di gedung gede itu saudara, nggak ada yang namanya mesin antrian tuh, kagak ada saudara. Jadi kita bisa antri dari pagi sampai siang itu nggak dipanggil-panggil saudara, karena selain formulir ditumpuk gitu, nggak tahu ada siapa di dalam gitu saudara, nggak dipanggil-panggil gitu. Jadi ketika saya tahu, ya ilah ini hilang KTP, hilang SIM, udah lemes aja saudara. Lemes banget, aduh ini bakal malas banget gitu ngurusnya saudara. Nah ketika saya sedang gundah gitu saudara, satu pagi tiba-tiba saya lihat Facebook Messenger saya saudara, bunyi ting gitu. Kemudian ada seorang ibu mengirim pesan di Messenger itu. Rupanya dia menemukan dompet itu, saudara. Dia lihat KTP saya, dia lihat nama saya, kemudian dia ketik di Facebook, dia cari, saudara. Dan ketika tahu, oh ada Yuswanto Ikwan, klik, begitu dia kirim pesan, saudara. Dia bilang, Pak, ini saya menemukan nih dompet Bapak nih, di foto, saudara, dikirim foto, ya isinya apa aja, begitu. Terus bilang, tolonglah Bapak, saya di Siantar, ya di dekat Danau Toba. Tolong Bapak kirim alamat Bapak, nanti saya akan kirim semuanya, dompet bersama isinya semua saya akan kirim lewat paket. Wah saya kagum banget saudara. Kok ada ya orang ibu ini loh saudara yang nggak kenal nggak apa begitu, dia begitu bersusah payah menolong saya begitu saudara. Lalu saya bilang sama dia kan, aduh Bu terima kasih, ya, saya mengucapkan terima kasih berkali-kali. Lalu saya bilang, tolong ya Bu kasih saya nomor rekening Ibu. Ya supaya nanti saya bisa bayar biaya pengirimannya. Dan tentu dalam hati saya pikir pasti saya akan memberikan sejumlah uang lah untuk tanda kasih ya. Bayangkan kan dia udah melakukan begitu banyak hal begitu saudara. Tolong ya Bu kirim nomor rekeningnya. Dia nggak mau kirim saudara-saudara. Sampai besoknya saya bilang, Bu tolong dong kirim nomor rekening Ibu. Dia nggak mau kirim saudara. Lalu saya dapat balasan seperti ini saudara. Ini yang dia tulis. Nggak usah Pak, saya ini orang Kristen. Saya merasa senang kalau bisa membantu sesama. Sukacita saya itu kalau melihat saya bisa menolong Bapak dan Bapak tertolong. Luar biasa ya saudara ya, ibu ini. Nah ibu ini namanya Bu Yanti saudara. Dia bukan orang kaya, dia seorang yang
punya usaha laundry kecil-kecilan gitu, nggak pakai mesin, cuman di itu ya, cuci laundry biasa begitu, saudara. Orang sederhana, saudara. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, apa yang menggerakkan dia untuk melakukan semuanya itu, saudara? Capek-capek ya, dompet diambil, dicari siapa pemiliknya, ya kemudian dibungkus, dimasukkan dompet, dimasukkan ke dalam paket, dikirim ke kantor pos, dibayar. Apa yang menggerakkan dia melakukan semua itu, saudara? Kasih. Ya dia nggak butuh duit, motivasinya bukan supaya cari duit, enggak, saudara. Digerakkan oleh kasih. Saudara, itulah hidup anak-anak Tuhan, saudara. Ya, anak-anak Tuhan tuh anak-anak yang orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh kasih. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang orang lain mungkin malas melakukannya, tapi kita melakukan itu karena kita digerakkan oleh kasih. Sudah belum hidup kita digerakkan oleh kasih, saudara? Nah, yang kedua, yang terakhir, saudara, hidup sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Hidup yang meyakini penyertaan Allah. Kalau kita mengatakan kita ini anak Tuhan, berarti kita tahu kita punya seorang Bapa. Dan Bapa itu pasti memelihara kita. Sehingga dalam hidup ini kita selalu meyakini penyertaan Tuhan. Pasti Tuhan menyertai kita. Nah, inilah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan pada murid-muridnya, saudara, sebelum dia ditangkap di Getsemani. Tadi kita baca Yohanes 14 ya, saudara. Yohanes 14 itu adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah, ketika mau ditangkap, suasananya itu mencekam, saudara. Jadi murid-murid itu udah tahu kayaknya akan terjadi sesuatu. Mereka akan berpisah dengan Yesus dan mereka takut sekali. Kalau Yesus ditangkap, Yesus mati, jangan-jangan hubungan mereka dengan Tuhan, dengan Bapa di surga sudah putus, saudara, karena sudah tidak ada Yesus begitu. Mereka gelisah, saudara. Maka oleh karena itulah kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang tadi kita baca tadi ya, Yohanes 14 ayat 1. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakannya tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Ini artinya apa sih, saudara? Yesus menyatakan, kalau aku sebentar lagi pergi, artinya mati disalib, itu bukan berarti relasi antara aku sama kamu tuh hilang, enggak. Bukan berarti Tuhan dan kamu tuh jadi jauh, enggak. Justru sebaliknya, aku itu pergi meninggalkan kamu, mati, untuk pergi ke rumah Bapa, untuk memastikan bahwa di rumah Bapa itu kalian punya sebuah tempat. Dalam istilah aslinya sebuah kamar. Ya, jadi kalau dikatakan di rumah Bapa ada tempat, itu jangan pikirin kayak kompleks perumahan gitu, bukan, saudara. Ini gambarannya adalah sebuah rumah, lalu ada kamar gitu loh, saudara. Yesus mengatakan, aku pergi untuk memastikan ada kamar di rumah Bapa. Artinya apa? Kalian nanti pada akhir hidupmu tuh akan ada di tempat yang sangat dekat dengan Bapa, di bawah satu atap gitu loh. Ada kamar, ada tempat bagimu. Itu menunjukkan sebuah keintiman. Itu berarti apa, saudara? Yesus mengatakan selama kalian menempuh perjalanan hidup ini, percayalah ujung-ujungnya tuh kamu akan pulang ke rumah. Kamu tidak akan kemana-mana, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, kamu kalau terjadi sesuatu, kamu akan pulang ke rumah. Ya, ada satu tempat di mana kamu akan hidup dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu selama kamu berjalan di dalam perjalanan hidup ini, jangan takut. Ada Bapa yang akan memastikan bahwa kamu nanti selamat sampai tujuan. Gitu. Dan kata lain, Yesus mengatakan, jangan khawatirlah. Kamu sebagai anak-anak Tuhan pasti akan menemukan jalan pada saat tiada jalan. Seperti slogan Gojek ya, saudara ya, pasti ada jalan gitu. Jadi anak-anak Tuhan itu mesti orang-orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, saat mereka menemui jalan buntu, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Saudara percaya nggak sih kalau dalam hidup saudara itu nggak pernah ada jalan buntu, saudara, sebagai orang Kristen? Ya, pasti ada jalan, saudara. Entah bagaimana caranya gitu, karena kita disertai oleh Tuhan. Saudara pernah mendengarkan cerita tentang Fanny Crosby ya, seorang penyanyi, seorang pencipta lagu, saudara. Dia buta, tapi dia menciptakan lagu 8.000 lagu, saudara. Dan banyak lagunya dinyanyikan di kebaktian-kebaktian, termasuk tadi itu loh, Ku Berbahagia, itu karangan dia tuh, saudara. Dia orang buta.
Nah, Fanny Crosby ini ketika dia nikah juga dengan orang buta, saudara. Ya, pemain musik. Jadi si Fanny Crosby bikin lagu, si suaminya tuh musiknya gitu, saudara. Dan sama-sama buta, dan mereka mengabdikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Mereka pergi berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari desa satu ke desa yang lain, mengadakan kebaktian puji-pujian, saudara. Jadi ada kebaktian, tapi kemudian diisi dengan banyak nyanyian begitu, ya. Jadi supaya orang kemudian bertobat menerima Yesus. Nah, karena mereka tuh melayani dari kota ke kota, desa ke desa, maka mereka nggak bisa punya rumah, saudara. Ya kan pindah-pindah terus, jadi cuman kos di mana, lalu kemudian pindah lagi ke mana, dan seperti itu, saudara. Dan kehidupan mereka tidak banyak, tidak bisa kaya, saudara. Tidak dapat menghasilkan banyak gitu. Jadi mereka hanya hidup dari hasil persembahan gitu, saudara. Kan kalau ada kebaktian yang mereka pimpin, lalu ada persembahan, saudara. Yang namanya persembahan itu nggak bisa diukur, nggak bisa ditebak jumlahnya berapa kan. Kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang bisa sedikit. Kadang-kadang bisa cukup untuk persembahan itu untuk mereka hidup 3 bulan ke depan. Tapi kadang-kadang bisa juga terjadi persembahan itu begitu sedikit sampai mereka kadang-kadang bingung bagaimana hidup seminggu ke depan. Nah, satu hari, saudara, pernah Fanny Crosby ini dan suaminya mengalami betul-betul krisis, saudara, betul-betul krisis. Nggak punya duit, saudara. Gimana ini? Suaminya udah mulai panik, tapi Fanny mengatakan, jangan khawatir lah, kita ini kan hidup betul, kita mengabdi pada Tuhan, pasti Tuhan sertai gitu. Jangan khawatir, yuk kita doa aja gitu. Kemudian dia doa, saudara, dia minta kepada Tuhan, doanya spesifik banget. Tuhan, tolong berikan kami $5 aja, 75 ribu ya, $5 aja, supaya kita tuh bisa hidup beberapa hari lagi. Doanya itu, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian, ini kejadian betul, saudara. Pada hari itu tiba-tiba dia ketemu dengan seorang laki-laki yang pernah hadir di dalam kebaktian yang dia pimpin, saudara. Kemudian si laki-laki itu bilang, oh ya ini ibu kebetulan ketemu nih ya, saya kemarin terinspirasi sekali dengan kebaktian itu. Saya ingin memberikan persembahan, tapi saya waktu itu entah gimana, pokoknya saya tidak memasukkan persembahan itu. Jadi hari ini aja ya saya kasih. Kemudian dia kasih, saudara, ke si Fanny Crosby uang lembaran dolar itu, saudara, $5. Nah, $5 itu yang bikin mereka, Fanny dan suaminya itu kagum, saudara. Kagum. Ini yang dia tulis di catatan hariannya. Si Fanny mengatakan begini, saudara. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Selain meyakini bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati lelaki yang baik itu untuk mengirimkan uangnya kepada saya. Di waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat. Nah, dia sadar, kok bisa ya, saya butuh segitu terus diberi itu pasti dari Tuhan itu katanya. Itu pasti penyertaan Tuhan. Itu bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, kejadian ini, saudara, betul-betul menginspirasi Fanny Crosby untuk menciptakan sebuah syair lagu yang akhirnya menjadi terkenal, saudara. All the way my Savior leads me. Ya, di sepanjang jalan juru selamat memimpinku. Ada di gedung jemaat, saudara. Di jalanku ku diiring, itu dia ya. Kalau kita perhatikan syair lagu ini isinya menceritakan bahwa perjalanan hidup kita itu katanya seperti orang Israel di padang gurun, tuh, saudara. 40 tahun ya mereka mengalami suka duka di padang gurun. Ada krisis, kadang-kadang mereka kekurangan air. Tapi selalu ketika ada krisis, Tuhan memberikan penyertaan. Seperti itulah kehidupan kita. Mari kita coba nyanyikan lagu ini ya. Kita lihat syairnya, kita renungkan syairnya, saudara. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku,
tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Dari cadas di depanku datang air yang sedang. Jika aku kehausan, ada krisis, dan langkahku tidak tetap, ya nggak tahu nggak solusinya seperti apa, mentok gitu saudara. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Ada aja jalan, ada aja solusi. Seorang ibu baru-baru ini menceritakan pada saya pengalaman dia selama 2 tahun ini saudara. Suaminya meninggal ketika COVID Delta di awal-awal itu saudara. Dia mengatakan, Pak, pada waktu suami saya itu dipanggil pulang, saya begitu kaget dan saya mengatakan, aduh saya nggak bisa melanjutkan hidup saya. Bayangkan sepeninggal suami itu mendadak saya harus cari kerja supaya dapat penghasilan. Saya mendadak harus jadi single parent, anak saya itu baru 2, baru kuliah, dan saya nggak tahu bagaimana selanjutnya. Padahal selama ini saya tuh orang yang bergantung sekali pada suami. Ya semua suami yang mengerjakan gitu. Belum lagi saya merasa duka ini begitu berat kan, mendadak kehilangan suami itu berat sekali saudara. Tiba-tiba kayak hilang gitu. Dan dia mengatakan, belum lagi Pak, kalau saya masuk ke rumah itu saya udah gak tahan gitu. Ya, semua kenangan-kenangan dengan suaminya itu menghantui dia. Dan dia mengatakan, saya tuh gak bisa, aduh Tuhan saya gak bisa, tolong panggil saya juga deh. Saya gak bisa hidup seperti ini, saya gak kebayang bagaimana saya harus menghadapi masa depan gitu. Semua tampak suram. Tapi dia cuma waktu itu mengatakan, ya sudahlah, saya harus hidup untuk anak-anak. Dan dia mengatakan, Pak, setiap hari saya cuma doa sama Tuhan, setiap kali saya buka mata pagi-pagi, Tuhan tolong saya 24 jam ini supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan gitu. Tolong sertai saya 24 jam aja, satu hari ini aja, karena kalau saya mikirin ke depan itu saya nggak tahu harus ngapain gitu. Saya merasa saya nggak akan kuat menghadapi hidup, tapi tolong buat saya hidup dan saya bisa melakukan apa yang harus saya lakukan hari ini demi anak-anak saya. Dan dia mengatakan, Pak, sekarang ini sudah hampir 2 tahun berlalu. Dan ketika kalau saya lihat ke belakang nih, saya melihat betul Tuhan menyertai saya dari hari ke hari. Dan perlahan-lahan tuh Pak, saya dibentuk Tuhan betul-betul 2 tahun ini menjadi seorang single parent yang mandiri. Yang tadinya tuh sangat bergantung pada suami, sekarang jadi orang yang begitu mandiri. Dan perlahan-lahan saya bisa move on katanya. Ya, saya bisa melanjutkan hidup. Dan ada saja penyertaan Tuhan itu ketika saya udah mulai khawatir nih gimana anak-anak nih kuliah selanjutnya saudara. Tiba-tiba anaknya bilang satu hari, Mah saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa S2. Jadi masalah yang tadinya begitu berat itu tiba-tiba ada saja jalannya saudara. Dia katakan saya sekarang sudah mulai usaha juga. Memang nggak untung banyak lah, nggak bisa seperti dulu gitu. Tapi ya seenggaknya kita bisa makan sampai hari ini. Dia sangat terharu saudara dia ketika dia lihat 2 tahun terakhir ini. Dan dia mengatakan akhirnya, aduh Pak, tadinya saya pikir saya nggak bisa hidup, melanjutkan hidup setelah kematian suami saya. Tapi ternyata Pak, saya bisa. Saya bisa. Tuhan yang bikin saya bisa. Amin. Cek. Jemaat yang terkasih, hidup sebagai anak Tuhan memanggil kita untuk digerakkan dalam kasih.
Semuanya karena kasih. Tapi nggak sampai di situ aja. Karena hidup menjadi anak Tuhan juga menyadarkan kita pada penyertaan Tuhan yang selalu mengiringi hidup kita. Gak akan ada lagi yang kurang dalam hidup kalau Tuhanlah yang menjadi pandu kita. Seperti yang dikatakan oleh Fanny Crosby tadi dalam lagunya, "For I know whatever for me, Jesus doeth all things well, because all the way my Savior leads me." Kita akan nyanyikan bersama-sama di jalan kudiring. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan, dalam Kau tak tetap, dan cadas di depanku, datang air yang sedap. Dari cadas di depanku, datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang megah. Aku membumu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau sebagai Bapa yang selalu merawat kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Hidup digerakkan oleh kasih. Tolong kami Tuhan untuk berbuat sesuatu bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang minggu ini. Beri kami kepekaan, gerakan hati kami dengan kasih supaya kami dapat sungguh-sungguh menyatakan kasih-Mu sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang yakin akan penyertaan-Mu. Engkau tidak menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, entah diri kami sendiri maupun orang lain yang kami kenal, yang sedang mengalami berbagai pergumulan. Mungkin ada yang sedang mencari teman hidup tetapi belum mendapatkan. Ada yang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkan. Ada yang memiliki masalah di dalam rumah tangga dan belum juga terselesaikan. Ada mereka yang bergumul dengan penghasilan keuangan yang krisis. Ada kami yang bergumul dengan bagaimana mendidik anak-anak. Ada pemuda-pemudi yang bergumul dengan studinya. Dan banyak hal lain Tuhan. Dan juga termasuk anggota kami yang mungkin sedang sakit, sedang dirawat di rumah sakit, atau di rumah, atau sudah ada di gereja ini tetapi masih dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya. Tuhan, kiranya Engkau menyertai setiap anggota jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mengalami berbagai macam pergumulan. Biarlah apa yang kami dengar dari firman Tuhan ini betul-betul nyata, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai di dalam setiap masalah, bahwa tidak pernah ada jalan buntu. Di dalam Engkau pasti ada jalan. Dan sementara kami menunggu, bergumul di dalam ketidaknyamanan, di dalam ketidakpastian, tolong Tuhan kuatkan iman kami, supaya kami tidak menjadi orang yang gampang putus asa, tapi menjadi anak-anak-Mu yang tahan banting, yang justru lewat masalah-masalah menjadi orang-orang yang lebih tegar, dan lebih mampu melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami yang sedang menuju pemilihan umum. Situasi politik mungkin semakin memanas. Tolong ya Tuhan jaga negeri kami ini supaya kami bisa menemukan betul pemimpin yang sungguh-sungguh akhirnya diperkenan oleh Engkau, yang memikirkan negara dan bangsa lebih daripada dirinya sendiri. Kami serahkan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, pergumulan gereja ini juga. Kiranya Tuhan memberkati GKI Taman Aries ini supaya bisa betul-betul menjadi gereja yang paham akan apa tugas dan panggilannya, yang memberikan kepada umat apa yang Tuhan inginkan. Berikan kepekaan kepada majelis jemaat untuk menggembalakan jemaat ini. Kami serahkan diri kami masing-masing di dalam tangan Tuhan Yesus, yang kepadanya kami serahkan doa syafaat ini. Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan kita sambil diiringi lagu dari KJ 298, baitnya yang pertama, ketiga, dan kelima, Selama Bumi Didiami. Berbunga terus
segala makhluk. Aku sujud segala makhluk yang hidup dari tangan-Mu. Ya Bapa, oleh hadirat-Mu harap anak-anak-Mu teguh. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang berada di dalam kerajaan surga atas segala rahmat dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memberikan persembahan ini kiranya dapat dipakai sebagai saluran berkat dalam karya pelayanan melalui gereja-Mu ini. Ajarkan kami untuk dapat berbagi dan bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita berakhir, kita akan memasuki satu minggu yang baru. Pakailah hari-hari di depan ini saudara sebagai kesempatan untuk hidup digerakkan oleh kasih, dan kesempatan untuk menikmati, meyakini penyertaan Allah dimanapun saudara berada, apapun pergumulan saudara. Percayalah, di dalam Tuhan pasti ada jalan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka pergilah, sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di
jemaat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di luar kita punya ruang komunal untuk jemaat saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Kita bersekutu, memuji Tuhan, dan tentunya let's say happy Sunday.